Cedeng. Ketemu lagi sama gue Om Arlin di sini, dan kali ini kita jalan-jalan keliling komplek mencari kopi. Kita pakai skuter listrik. Oke, kita walk through sedikit. Di si Xiaomi skuter Elite 5, handlebar, ada turn signal kanan kiri tadi gue bilang, ada ring bell. Dia ini indikatornya, ini lampunya. Lu tekan sekali lampunya nyala, tekan sekali lagi mati. Terus juga di belakang ada lampu remnya. Lampu rem dia bannya 10 inci, ada mata kucing kanan kiri, baterainya di dalam sini, baterainya ini speknya ini, ya kan, bisa pakai range sampai 45 km, ukurannya seperti ini. Tadi gue coba boncengan sama anak gue depan belakang, ya masih muat lah ya. Dan maksimum bebannya, maksimum loadnya 120 kg. Menarik sih punya kendaraan kecil kayak gini buat mobilitas. Tapi kayaknya nanti gue akan coba bawa ini ke beberapa tempat. Jadi gue bawa pakai mobil. Gue bawa ke tempat kayak ke safety ridingnya Honda yang ada di Deltamas. Itu kalau warawiri lumayan capek, jadi gue bawa pakai skuter listrik ini. Atau kalau ada kesempatan gue bisa ke Sentul. Kalau ke Mandalika kayak berat ya bawa ini, soalnya gue harus bawa kamera. Oke, jadi beberapa hari terakhir ini gue warawiri pakai si skuter elektrik keluaran Xiaomi ini, Xiaomi skuter Elite 5. Dan di lawan arah tuh. Jadi Xiaomi skuter Elite 5 ini adalah skuter terbarunya Xiaomi. Jadi udah ada 5 generasi dan yang terakhir itu yang 4. Ya Pak. Nah, skuter ini tuh punya beberapa kelebihan ya. Karena baterainya ini range-nya bisa sampai 45 km. Terus juga speednya, selain dia emang ada 3 riding mode. Ini gue pakai yang sport. Ini ada yang apa lagi nih? Oh, ini lampu. Oke, ini ada yang walk. Walk itu walking mode lah. Dia itu speednya cuma 5 atau 6 km. Ini friendly banget kalau misalnya lu mau pakai di pinggir-pinggir jalan atau lu mau ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman lu. Nah, pelan amat. Oke, ini yang normal atau D. Ini speednya dia bisa jalan sampai up to 15 km. Ini becek, habis hujan ini. Nah, sedangkan yang mode sport ini bisa jalan sampai 25 km. Gak cuma itu doang. Skuter Xiaomi ini punya beberapa kelebihan dan update ya. Yang pertama, yang tadi gue bilang range-nya dia bisa sampai 45 km ya. Walaupun si speednya ini, si performance-nya ini masih sama, yaitu dia bisa speednya sampai dengan 25 km per jam. Cukup lah ya 25 km per jam buat jalan-jalan santai. Ini gue mau cari kopi ke Indomaret Point, jaraknya sekitar 3 kiloan kali ya dari rumah gue. 3 kiloan berarti pulang pergi 6 kilo. Tadi baterainya ini ada 100%. Ya mungkin dengan berat badan gue yang 100, ini kurang lebih bisa nyampe, masih ada sisa banyak lah ya. Oke, ini gue bisa pakai 2 jalur. Gue mau pakai jalur yang kiri atau yang kanan. Oke, gue pakai jalur kiri. Nah, yang sekarang itu dia punya turn signal. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi, dan lampu depan ada, lampu belakang juga stop lamp ada, dan turn signalnya kanan kiri. Nah, dia kagak ada klakson yang di model listrik, dia pakai bel sepeda. Nah, jauh tinggi banget ini. Tinggi banget. Nah, kelebihan lainnya si skuter listrik ini punya suspensi depan dengan tinggi 30 mm, 3 cm. Ya cukup lah ya untuk jalan-jalanan rusak gini meredam getaran. Dengan dimensi sekitar 1100-an ya kalau nggak salah. 1175 mm, berarti 1 meter ini tingginya. Tapi kalau dilipat dia bisa kayak cuman 30-40-an. Nah, ini tuh bisa banget masuk ke MRT, tapi dalam mode dilipat. Ya. Ini kalau gua rasa suspensi depannya ini cukup bisa meredam si getaran-getaran dari jalanan cor-coran yang hancur. Cuman yang belakangnya kagak banget dah. Ya mungkin di seri tahun depan. Aduh.
mungkin di seri berikutnya Xiaomi Scooter Elite 6 atau 7 udah bisa pakai dual suspension ya. Nah, si skuter ini tuh kalau misalnya kalian tiba-tiba berhenti, dia langsung matiin si powernya. Jadi kalian harus kayak dorong dulu dikit, terus baru si melintir si gasnya ini nih, gitu kan. Aduh, wah gila, jalanannya rusak banget. Kayak menarik ya, CFD-an pakai skuter ini. Apa bang? Nah, si frame-nya ini tuh menurut keterangannya tuh berbahan karbon. Cuman gue nggak bisa black dalemannya ya. Karbonnya itu forged karbon yang kayak gimana atau steel dibalut karbon nggak tahu. Yang pasti ini sangat kuat banget. Dia ngeklaim bisa menahan beban sampai 120 kg. Dalam artian lu kalau 120 kg berarti daya tahan lu terhadap hentakan atau lengkungan atau stresnya itu lebih dari 120 kg harusnya. Nah ini kita udah sampai di Point Coffee Indomaret, toko kopi kesayangan kita semua. Alright. Aduh. Nah kagak enak ya skuter adalah lu Bapak enak banget. Enak banget. Ya Allah. Nah, Aja gue ya. Bapak enak banget. nah yang enaknya skuter karena dia nggak ada kuncinya, jadi di kuncinya itu pakai oke. Nah ini bisa kalian lock motor. Tapi dulu Home sugar, Home sugar. Yang ice? ice, Ice size? nggak pakai stem, Manisnya normal. normal semua. Boleh? Member dulu. Kita dulu. Minum latte. Iya. Pingin. Thank you. Thank you ya. Sama-sama. Ya lu. Ini dia kopi kita guys. Nah ini kita unlock motor, ya dia langsung hidup lagi. Waduh. Ini kalau misalnya dari video kan kalian bisa ngelihat nih kontur jalanan yang gue laluin najong banget dah. Kagak ada lempeng-lempengnya jalanan kabupaten. Tapi enak. Kalau daerah-daerah macet, lu nggak butuh selap-selipnya enak lah. Terus kalau misalnya emang udah udah kebelet banget mau balik kan, capek ngantuk, tinggal dilipat, masukin gokar, masukin bluebird, jalan. Kita jalan di tempat beginian aja speednya yang bisa dipakai cuma 20-25. Nah, kalau kalian naik skuter listrik, posisi badannya itu harus bisa ngikutin si kontur jalanan. Jadi leaning ke belakang, terus rada jongkok. Gimana ya? Bukan rada jongkok sih, cuman kayak yang kalau lu ngerem, berat badan lu tuh dilempar ke belakang supaya nggak ngejeladak ke depan, ngejeladak. Oke. Bisa ternyata buat selip-selip nih. Wait. Oke, kita belok kanan. Dan juga jangan pernah nyetir skuter sambil pakai tangan satu, karena udah pasti bisa jatuh. Dan gue udah pernah ngerasain itu dulu mau naik skuter elektrik. Kebetulan skuter elektrik yang gue bawa itu lumayan kenceng. Namanya tuh Kabo Mantis. Buset. Nah, ini ada lagi nih jalanan becekan nih. Coba kita lewat ya. Aman nggak nih? Ini becekannya coklat banget ini. Aduh, sedap. Nah, oke lah ya, masih bisa jalan tuh. Ini kalau hujan-hujan nih, kalau misalnya ada yang nanya, Om Marlin itu skuternya kalau hujan-hujanan gimana? Tenang, skuter ini sudah bersertifikasi IPX5, artinya lu kalau cuma kena hujan doang mah aman. Dan si motornya itu sendiri, baterainya itu sendiri sudah tersertifikasi IPX6, artinya ya
water resistant. Bukan waterproof ya, kalau waterproof tuh kantong plastik. Jadi water resistant itu lu bisa naruh si inian hujan-hujanan. Waduh. Tuh kan, kalau cuma lewat becek-becekan doang mah aman lah. Nah, cuman gue ngerasain ini kalau misalnya gue narik rem, dia tuh kayak ada regenerative brake ya. Jadi motornya juga ikutan ngerem. Ini tanjakan bisa naik nggak nih? Naik coy. Oke, aman, lanjut gas. Cihuy. Nih lewat batu-batu makadam. Makadam konblok. Lewat konblok. Tembusannya lewat sini, kita loncat dikit. Ya. Ini kalau misalnya suspensi depan belakang sih cihuy ya, ciamik ya. Nah, kalau dipakai jalanan aspal gini gimana? Ya enak pastinya. Sebenarnya kalau lagi ngevlog pakai pakai skuter kayak gini tuh paling bener pakai kamera 360 sih. Jadi lu taruh di satu sisi, lu bisa pegangin ke belakang, bisa pegangin ke depan. Itu udah dapat semua angle-angle-nya yang lu mau. Ya tadi kan gue cuma pakai ini nih. Gue cuma pakai neck apa sih namanya nih? Neck mount gini lah, gue iniin ke leher. Terus habis kayak gitu, udah gue ngoceh gitu kan. Cuman kalau pakai 360 lu bisa ngatur-ngatur, lu bisa ke kanan, lu bisa ke kiri. Itu lebih asik sih. Oke, kalau gue bisa recap, Xiaomi Electric Scooter Elite 5 ini cukup menjadi solusi mobilitas urban di tengah kota. Kalau misalnya kalian punya jarak dari rumah ke kantor 5-10 kilo, itu kayaknya masih bisa diandalkan. Apalagi jalur kalian lewat MRT atau LRT, ini tuh bisa banget masuk ke dalam sana dalam posisi terlipat. Nah, sebentar, gue mau nunjukin sesuatu ke kalian. Ada sesuatu yang menarik di sini. Di menurut gue sih jarang ada di skuter-skuter lain. Nah, ini skuter ini gimana nih? Oh, gini deh, mundur. Nah, nih, skuter ini kalau misalnya ini posisi di tengah, ini tuh dia kayak ada bearing yang ngelok di depan. Nah, jadi ketika belok, pas lu tegakin lagi, dia tuh lurus, dia tuh cenderung lebih berat. Nah, sekarang kita bahas dari aplikasinya. Nah, enaknya perangkat IoT Xiaomi, itu semuanya udah terintegrasi sama si aplikasi Xiaomi Home. Jadi di Xiaomi Electric ini, lu bisa lihat di remaining distance lu, terus ada baterai level, ada sport mode, lock motor, riding record, taillight on, energi recovery-nya dia ada low intensity, medium sama high. Jadi lu bisa mantau semua yang ada ini lewat si aplikasi Xiaomi Home ini. Kendaraan listrik itu pasti nggak lepas dengan yang namanya manajemen baterai sistem atau MBS. Jadi di manajemen baterai sistem di Xiaomi Scooter Elite 5 ini tuh udah bisa menangkal atau mengantisipasi segala kemungkinan terburuk daripada proses penchargingan lah ya, mulai dari over voltage, ngecas kelamaan, wattnya naik turun dan sebagainya, itu bisa diantisipasi oleh si charging system yang ada di manajemen baterai sistemnya si skuter listrik ini. Nah, buat kalian yang penasaran atau mau coba-coba, biasanya kalau di pameran-pameran Xiaomi kayak kemarin launching Xiaomi 15 yang ada di Gandaria City, itu kalian bisa cobain si skuter listrik ini. Atau produk-produk IoT lainnya seperti AC, air fryer, TV, dan lain-lain banyak deh. Atau kalau misalnya kalian masih penasaran dan pengen nyobain si skuter atau produk IoT Xiaomi lainnya, kalian bisa langsung datengin Xiaomi Store atau Mi Store yang ada di sekitaran mall terdekat kalian, ya gitulah. Oke, ketemu lagi di video berikutnya sama Om Marlin. Thank you for watching, see you next video, bye bye.